Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mudia El Awamira dengan NIM 2719111. Di sini saya dari kelas 5D Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada rancangan percobaan praktikum mandiri kali ini yang berhubungan dengan konsep salah satu pergerakan molekul dalam osmosis, yang akan saya bahas yaitu tentang laporan percobaan osmosis pada kentang dengan mata kuliah fisiologi tumbuhan dan dosen pengampu yaitu Ibu Zuraida, SSI, MSI. Selanjutnya, adapun tujuan dari praktikum mandiri saya yaitu untuk melihat proses atau peristiwa yang terjadi pada kentang. Sebelum itu, tahukah kalian apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Lalu, membran semipermeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat pelarut. Osmosis adalah gerakan suatu materi, misalnya air, melintasi suatu selaput atau membran. Baiklah teman-teman, adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan laporan percobaan osmosis pada kentang, yaitu yang pertama ada kentang, lalu yang kedua ada air, yang ketiga ada gelas A, gelas B yang berisi 10 gram gula pasir, gelas C yang berisi 20 gram gula pasir, lalu ada tisu dan ada pisau. Nah, selanjutnya adapun prosedur kerjanya yaitu yang pertama, sebelum mengerjakan suatu praktikum, siapkan alat dan bahan yang diperlukan terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, kupaslah kentang dan iriskan dengan bentuk persegi panjang atau balok sebanyak 3 buah potongan dengan ukuran yang sama, berat yang sama, dan juga bentuk yang sama. Lalu, kemudian buatlah larutan gula sebanyak 10 gram gula pasir ditambah 100 ml air dan 20 gram gula pasir ditambah 100 ml air. Nah, yang pertama kita masukkan 100 ml air ke dalam gelas A. Air biasa. Lalu masukkan 100 ml air ke gelas B yang sudah diisi gula sebanyak 10 gram. Lalu, masukkan 100 ml air ke dalam gelas C yang berisi 20 gram gula pasir. Kemudian, larutkan 10 gram gula pasir dan 100 ml air di gelas B sampai terlarut dan larutkan 20 gram gula pasir di gelas C. Nah, setelah gelas A, gelas B, dan gelas C diisi larutan, kemudian masukkan kentang pertama ke gelas A, lalu kentang yang kedua ke gelas B, dan kentang yang ketiga ke dalam gelas C.
Nah, setelah kentang dimasukkan ke dalam gelas, diamkan kentang selama 60 menit atau 1 jam. Nah, setelah didiamkan selama 60 menit atau 1 jam, kita angkat kentang di dalam gelas A dan ditaruhkan di atas tisu. Lalu kentang di dalam gelas B. Dan kentang yang di dalam gelas C. Kemudian lap masing-masing kentang menggunakan tisu. Kemudian ukuran kentang gelas A dari 5 cm menjadi 5,3 cm. Lalu dari gelas B dari 5 cm menjadi menyusut ke 4,6 cm. Kemudian gelas C dari 5 cm menyusut menjadi 4,5 cm. Nah, teman-teman, pada percobaan praktikum mandiri dapat diambil kesimpulan bahwa dari percobaan ini terdapat perubahan ukuran kentang. Perubahan ukuran tersebut tidak hanya bertambahnya ukuran, namun juga berkurangnya ukuran. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipotonis maupun hipertonis terhadap kentang. Pada larutan gula, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan gula, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Nah, dari pernyataan ini dapat membuktikan bahwa praktikum mengenai teori osmosis berhasil, yakni proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau yang disebut hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses inilah yang biasanya melalui membran selektif permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Nah, teman-teman, sekian dari percobaan praktikum mandiri saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.